Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini tanggal 13 September 2020 kita bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas pernyataan Mahfud MD. Mahfud MD menyatakan bahwasannya 92% calon kepala daerah dibiayai oleh Cukong. Sebenarnya ini bukan cerita baru. Ini cerita lama. Tapi kenapa Mahfud MD telat komen atau istilah sekarang telkom telat komen? Cukong itu adalah pebisnis. Setiap pebisnis selalu mencari peluang. Dia selalu mencari kesempatan untuk lebih baik untuk diri dia sendiri. Karena kuatnya persaingan bisnis di antara sesama pebisnis. Maka itulah Cukong membiayai calon kepala daerah. Bukan hanya di calon kepala daerah saja Cukong membiayai. Di DPR RI ada Cukongnya. Di anggota DPR RI ada Cukongnya. Anggota DPRD juga ada Cukongnya. Anggota KPU juga ada Cukongnya. Bahkan di aparat pun ada Cukongnya. Cukong selalu membentuk calon-calon pemimpin yang untuk kepentingannya. Dia sekolahkan, dia carikan tempat yang bagus. Kalau kepala daerah, dia usahakan supaya menang. Itulah bisnis. Itulah bisnis. Dua-duanya adalah simbiosis mutualisme. Inilah hasil kerja kapitalis. Kenapa? Karena dalam dunia bisnis kapitalis adalah menguruk keuntungan sebesar-besarnya. Tidak peduli dengan orang lain. Menggilas, menipu, curang, biasa dan harus. Bertemu mereka dengan demokrasi. Demokrasi yang pemilihan langsung, yaitu demokrasi yang siapa yang kuat itu yang menang. Uang yang bicara dalam demokrasi. Bertemu antara kapitalis dengan demokrasi. Itulah ekses demokrasi. Dia kawin. Pemimpin butuh uang. Calon pemimpin butuh uang untuk memenangkan kompetisi. Cukong butuh orang untuk mengamankan bisnisnya di masa yang akan datang. Itulah simbiosis mutualisme. Kalau di dalam ekonomi Islam, berbisnis itu adalah ibadah. Dan Anda dalam berbisnis, dalam ekonomi Islam, harus jujur. Tidak boleh mengeruk keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan Anda, menyikut yang lain, menghancurkan bisnis saingannya. Tidak boleh dalam Islam. Dan dalam Islam itu ada zakat. Anda berbisnis, kalau Anda untung, Anda harus bayar zakat. Kalau Anda melanggar ketentuan, Anda berbisnis curang, Anda berdosa. Itu kalau dalam Islam, kalau bisnis. Bisnis itu ada ibadah, bukan bisnis murni. Bukan bisnis to bisnis. Begitu juga pemimpin dalam Islam. Syarat kepemimpinan dalam Islam itu ada dua. Apabila Anda ingin jadi pemimpin, tapi masih ada orang yang lebih cakap dari Anda, maka Anda berdosa. Apabila Anda diminta untuk jadi pemimpin, tetapi tidak ada orang yang lain yang lebih cakap dari Anda, dan Anda menolak, maka Anda berdosa. Jadi pemimpin itu amanah dalam Islam. Dan Islam bukan tidak mengenal demokrasi. Demokrasi dalam Islam adalah musyawarah. Pemimpin dimusyawarahkan. Tidak di voting, dimusyawarahkan. Dicari yang terbaik di antara yang baik, dimusyawarahkan. Sesama
stockholder dan para mufti. Itu di dalam Islam. Persoalannya sekarang adalah pernyataan Mahfud MD yang telat ini, apa motifnya? Apakah ada hubungannya dengan dinasti politik? Mahfud MD mau mengatakan bahwasannya dinasti politik lebih bagus daripada para cukong yang dibiayai oleh para pemimpin kepala daerah yang dibiayai oleh cukong. Atau Mahfud MD ingin mengembalikan pemilihan ini ke DPRD. Kalau ini dikembalikan ke DPRD, sama saja. Masih membutuhkan uang juga. Memang mungkin uangnya tidak sebesar waktu pemilihan langsung. Mungkin akan berkurang 25%. Tapi tetap ada uang. Kenapa? Karena partai politik harus dibeli. Ada mahar. Dan anggota DPR yang memilih harus dikasih uang. Sama saja. Kalau sekarang rakyat yang mendapat uang, kalau kita kembalikan ke DPRD, anggota DPR yang dapat uang. Jadi mengatasinya bukan kembalikan kepada DPRD. Tapi selesaikan dulu bagaimana mengatasinya ini. Apa persoalannya adalah hilangkan mahar politik. Jangan hanya partai politik yang bisa mencalonkan calon pemimpin atau calon kepala daerah. Siapapun boleh mencalonkan diri. Bukan hanya independen yang harus ke KPU kumpulin KTP, itu juga ada uangnya. Bukan seperti itu. Tapi siapapun boleh mencalonkan kepala daerah, yaitu tanpa dengan lewat partai politik. Tinggal diatur itu. Sehingga bagaimana bagaimana menghilangkan mahar politik. Itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang money politik harus tegas. Jangan seperti selama ini. Undang-undang pasal money politik itu pasal karet. Harus tegas. Siapapun yang berbau money politik, didiskualifikasi calonnya. Harus tegas. Sehingga orang tidak takut untuk memainkan money politik. Itu yang harus kita lakukan. Bukan kembali ke DPRD. Itu setback kita. Dan yang untung, anggota DPRD. DPRD juga tetap pakai uang ke rakyat. Gitu. Jadi bukan itu jalan keluarnya. Tapi bagaimana menghilangkan mahar politik dan bagaimana undang-undang money politik itu yang lebih tegas. Itu jalan kita solusinya. Tinggal Pak Mahfud dong yang memikirkannya. Kan Pak Mahfud di Koordinator Menteri Hukum. Buat saya, nikmatin saja kondisi seperti ini. Kenapa? Selama ini rakyat bukan tidak paham betul masalah politik. Tapi dia paham. Walaupun dia tidak sepintar-pintar seperti para pengamat. Tapi saya yakin rakyat kita paham. Tapi rakyat kita butuh uang. Dengan butuh uang, maka dia butuh orang yang mengasihnya uang pada saat pemilihan. Itu yang terjadi. Jadi, kalau kita tidak menyetop money politik ini dengan ketegasan, ya nikmatin saja buat saya. Pemimpin yang bodoh itu adalah cerminan dari rakyat yang bodoh. Kalau Anda memilih pemimpin yang bodoh, berarti Anda yang memilih itu juga bodoh. Itu konsekuensinya kalau kita mau kaji. Kita yang memilih juga bodoh. Jadi nikmatin saja dalam lingkaran kebodohan ini. Memilih pemimpin dalam Islam ada pertanggungjawabannya. Kita memilih pemimpin yang salah, ada pertanggungjawabannya. Kalau kita pilih pemimpin itu zalim, pemimpin itu membawa mudarat, maka kita berdosa. Itu dalam Islam.
kita tidak lepas dari tanggung jawab itu. Ada pertanggungjawabannya di depan Allah. Kalau Anda memilih pemimpin yang zalim, yang memilih adalah mendapat dosa. Itu pertanggungjawabannya. Jadi, jangan Anda merasa Anda bebas setelah memilih pemimpin yang Anda pilih dia zalim, Anda tidak ada pertanggungjawabannya. Ada. Di akhirat kelak Anda dituntut pertanggungjawaban itu. Dan dalam Islam itu berdosa. Terima kasih. Demikianlah Senandung dari Mana. Tolong di-subscribe dan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.